Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samudra Widat. Saya berasal dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan studi kasus tentang pertolongan pertama dan RCP choking. Studi kasus: pada suatu hari terdapat pekerja konstruksi yang sedang mengerjakan pekerjaannya yang berada di lantai 3. Pekerja tidak memakai safety belt dan tidak ada safety net di sana, sehingga pekerja tersebut terjatuh hingga ke lantai dasar. Pada saat dicek, pekerja tersebut dalam kondisi tidak sadar, nadi dan nafas sangat lemah, terdapat memar di bagian kepala, patah kaki kanan, dan luka di bagian lengan kiri. Ambulan diperkirakan datang sekitar 10 menit. Setelah 2 menit berlalu, pekerja mengalami henti jantung. Pekerja diperkirakan berumur 30 tahun, tidak memiliki riwayat penyakit apapun, dan memiliki alergi terhadap obat sulfa. Pertama adalah penilaian keadaan. Pada saat penilaian keadaan, biasanya korban sudah dikerumuni oleh banyak orang, maka dari itu penolong sebaiknya membawa korban menuju ke tempat yang lebih aman dan lebih kondusif. Yang kedua yaitu penilaian dini. Pada saat penilaian dini, penolong kemudian mengecek kesadaran korban, apakah korban masih sadar ataukah tidak sadar. Dalam kasus ini, korban sudah tidak sadar, maka dari itu dilanjutkan langkah selanjutnya yaitu pengecekan circulation, airway, dan breath. Pada pengecekan circulation, dikarenakan korban tidak sadar, maka pengecekan dilakukan pada nadi karotis. Circulation dilakukan dengan meletakkan 2 jari di sebelah kiri leher untuk mengecek nadi. Untuk pengecekan airway, dikarenakan korban mengalami cedera di bagian kepala, maka dari itu menggunakan teknik jaw thrust. Teknik jaw thrust dilakukan dengan meletakkan satu tangan pada masing-masing sisi kepala korban dengan ibu jari dekat sudut mulut pertemuan menuju dagu. Untuk pengecekan breath, menggunakan metode LDR, lihat, dengar, dan rasakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Penolong memeriksa fisik dari korban dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, apakah ada yang berubah atau ada yang memar atau ada yang luka atau yang lainnya. Pada kasus ini penderita mengalami luka di bagian kepala, maka dari itu penanganan luka diprioritaskan terlebih dahulu. Kemudian melakukan pemeriksaan berkala. Pada saat pemeriksaan berkala, kita mengecek lagi circulation-nya, airway-nya, breath-nya, hingga ke luka-lukanya yang ada di tubuh penderita. Karena dalam kasus ini penderita mengalami henti jantung, maka dilakukan langkah RJB, resistansi jantung paru. RJB dilakukan dengan 30 kompresi dada yang diikuti dengan 2 nafas buatan. Setelah itu menanyakan riwayat penderita, riwayat penyakit yang diderita oleh penderita atau riwayat-riwayat yang lainnya. Informasi ini dapat dari rekan kerja maupun saudara-saudara atau keluarganya. Yang terakhir adalah pelaporan, yaitu di mana penolong memberitahukan apa saja yang dialami oleh penderita dan apa saja penyakit-penyakit yang telah diderita oleh penderita. Maka dari itu, penolong wajib melaporkan kepada tenaga kerja selanjutnya. Berikut adalah contoh studi kasus dan RJP cooking dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.